Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soli solihah semua yang selalu saya cintai dan saya banggakan? Saya harapkan Ananda soli dan solihah semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu ceria, bahagia dan selalu bersemangat untuk melaksanakan setiap pembelajaran setiap harinya ya. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali bersama Ustaz Damhouri dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran tematik. Ananda yang saya cintai dan Ustaz muliakan, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita sejenak menengadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, yang kita bacakan tadi ya, kita diberikan kemudahan, kelancaran serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah pembelajaran yang kita laksanakan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Ananda sholih dan sholihah semua yang selalu saya cintai, saya banggakan serta saya muliakan. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah memasuki kepada pembelajaran kita di pembelajaran 5, subtema 1 pada tema 3. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ya, jadi fokus pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, serta matematika. Dengan tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan dan diberikan panduan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni. Selanjutnya, setelah mencermati langkah-langkah melakukan penaksiran, siswa mampu menjelaskan konsep penaksiran, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini, ya, dimana nanti kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang merupakan bahan pokok makanan kita, yaitu padi. Kemudian kita juga akan membahas tentang sumber daya alam lain yang berupa teh, ya. Kemudian pada ini pembelajaran kedua nanti kita akan menjelaskan cara mengapresiasi karya seni, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang operasi penaksiran, penjumlahan dan pengurangan pecahan, ya. Nah, itulah pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Ananda sholih dan sholihah semua, kalian tentunya sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah Ananda sholih dan sholihah semua bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu, ya. Nah, ya, dari penjelasan tadi diketahui bahwa ya setiap tanaman itu mempunyai tempat tumbuhnya masing-masing, ya. Nah, dia bisa subur di daerah lain tetapi tidak bisa subur di daerah selain tempat dia biasa tumbuh. Nah, contohnya kita lihat pada teks tulis berikut ini. Ya, di sana ada tanaman padi dan juga tanaman teh. Kita lihat pada tanaman padi dulu. Pada umumnya, padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai
1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Itu untuk tanaman padi ya. Suhu tumbuhnya bagaimana, kemudian letak tumbuhnya bagaimana, kemudian jenis tanah yang digunakan untuk menanam padi yang bagus itu bagaimana, itu ya. Nah, sekarang kita lihat tanaman di sebelahnya, tanaman teh. Ya, teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik ya. Nah, kemudian sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Ya, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau teh ya. Nah, itulah perbedaan tempat tumbuh dari tanaman padi dan juga tanaman teh. Ananda Soli dan Solihah semua, selain memiliki perbedaan tempat tumbuh, padi dan teh juga memiliki perbedaan pemanfaatan di lingkungan masyarakat kita. Padi yang umumnya ya, bulir-bulir padinya itu digunakan sebagai bahan pokok makanan orang-orang Indonesia. Kemudian pada sekam padinya itu biasanya digunakan untuk penghangat pada dunia peternakan. Bisa juga dibuat menjadi dedak padi yang biasa digunakan untuk makanan sapi. Nah, itu. Kemudian untuk teh ya. Untuk teh biasa digunakan untuk pembuatan industri minuman. Kemudian ada juga yang digunakan untuk industri kosmetik ya. Nah, itulah, selain memiliki perbedaan tempat tumbuh, pemanfaatan setiap sumber daya alam di lingkungan kita itu pun berbeda-beda ya. Begitulah Ananda Soli dan Solihah semua ya. Kemudian ya, di halaman 32 itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan bacaan yang tadi sudah kita bahas. Silakan Ananda berkaca dari apa yang sudah kita bahas, Ananda isi pada halaman 32 ya. Ananda Soli dan Solihah semua, tumbuhan di sekitar kita itu memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat bagaimana teknik membuat, langkah-langkah membuat sebuah kolase, yaitu pertama siapkan bahannya ya. Kalau dari tumbuhan artinya siapkan bahan-bahan dari tumbuhannya, bisa daun-daunnya, bisa bunganya, kemudian bisa ranting-rantingnya, kemudian jangan lupa lem untuk merekatkan bahan-bahan. Kemudian kalau bahan-bahannya sudah siap, langkah selanjutnya adalah siapkan sketsanya. Kalau yang kemarin saya jelaskan, sketsa itu boleh membuat sendiri atau mengambil referensi dari internet ya, itu bebas. Nah, Ananda Soli dan Solihah semua, ketika sebuah karya kolase sudah dibuat, langkah selanjutnya apa? Harus ada apresiasi, harus ada penilaian ya, harus ada penghargaan dari sebuah karya yang dibuat ya. Nah, Ananda Soli dan Solihah semua, apakah yang dimaksud sebagai apresiasi seni? Nah, apresiasi seni itu adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenalinya, ya, mengenali karya seninya, kemudian menilai karya seninya, kemudian memberikan penghargaan, ya, menghargai maknanya atau menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni, ya. Nah, itulah yang dimaksud sebagai apresiasi karya seni, ya. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang telah berkarya itu memiliki semangat untuk lebih, melakukan lebih karya yang lebih lagi, ya. Tetapi ketika sebuah karya itu dibuat tetapi tidak ada yang menghargai, maka ya akan timbul kemalasan, kelesuan untuk membuat sebuah karya. Begitu ya Ananda Soli dan Solihah semua. Kemudian Ananda, apakah Ananda semua masih ingat ya cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Ya, kita sudah sering sekali melakukan penaksiran terhadap pecahan.
Pada pertemuan kemarin juga kita membahas tentang penaksiran pecahan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang awalnya melalui tahapan penaksiran terlebih dahulu ya. Nah, gitu. Sekarang ayo kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, coba kita lihat pada halaman 35 ya. Pada halaman 35 di buku Ananda Soli dan Soliha semua. Itu ada 3 benda yang berada di dalam karung, yaitu beras dengan beratnya yang berbeda-beda. Pada gambar A itu beratnya 81/5 kg. Kemudian karung yang B 53/4 kg. Yang C 42/3 kg ya. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tentang penaksiran bilangan pecahan ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menaksirkan sebuah bilangan pecahan. Ingat, gunakan garis bilangan untuk menaksirkan bilangan pecahan ketika penaksirannya sudah Ananda ketahui, sudah Ananda temui ya, apakah dia mendekati 0 atau mendekati angka 1, maka baru Ananda bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Misalnya seperti yang karung pertama 81/5. Yang perlu Ananda taksirkan itu adalah angka pecahan, bilangan pecahan 1/5-nya. Angka 8-nya Ananda biarkan, yang ditaksirkan adalah 1/5-nya. Kira-kira 1/5 itu lebih dekatnya ke angka 0 atau ke angka 1 ya. Letakkan di garis bilangan seperti yang kita lakukan pada penaksiran bilangan pecahan pada pertemuan yang kemarin ya. Begitu juga dengan yang karung B, yang C, kira-kira bilangan pecahannya mendekati angka 0 atau 1. Kalau dia mendekati angka 0 artinya dianggap tidak ada. Tetapi ketika dia mendekati angka 1, artinya angka 1-nya ditambahkan dengan angka yang di depannya. Misalnya kayak 5/3/4. 3/4 itu lebih mendekati ke angka 1 ketika dia diletakkan di garis bilangan. Artinya 3/4 dianggap 1, di depannya ada angka 5, artinya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Begitu juga dengan karung yang C ya. Nah, begitulah cara melakukan penaksiran untuk pecahan, untuk bilangan pecahan ya, penjumlahannya serta pengurangannya ya. Lihat bagaimana penaksirannya menggunakan garis bilangan pada pertemuan kita yang kemarin. Kemudian pada pertemuan yang ini tugasnya adalah tinggal mengoperasikan atau menjumlahkan dan mengurangkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin ya. Begitulah Ananda Soli dan Soliha semua terkait apa materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ayo kita simpulkan dulu pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini ya. Tadi pertemuan tujuan yang kita harapkan itu adalah pemanfaatan sumber daya alam, kemudian apresiasi karya seni, kemudian operasi penaksiran, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kesimpulannya adalah 1. Di antara sumber daya alam di sekitar kita adalah padi yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan teh yang dibuat sebagai minuman. 2. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. 3. Menyelesaikan operasi penaksiran, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dilakukan dengan menaksirkan pecahan terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan tersebut ya. Itulah kesimpulan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 5 subtema 1 tema 3. Kemudian pada pertemuan kita selanjutnya pada pembelajaran 6 kita akan mempelajari tentang melakukan simulasi wawancara, kemudian mendiskusikan hak dan kewajiban, yang terakhir bermain bola zigzag. Itulah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kita esok hari. Semoga ya sebelum nanti harapannya sebelum memasuki pembelajarannya Ananda semua
silahkan amati dulu, baca dulu materi-materi pembelajaran yang ada di pembelajaran 6 agar Ananda nanti memiliki pengetahuan untuk menghubungkannya apa pengetahuan yang Ananda miliki dengan apa yang nanti Ustaz sampaikan kepada Ananda solih dan solihah semua ya. Baiklah Ananda yang saya cintai dan saya banggakan serta saya muliakan, akhirnya kita memasuki kepada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada Ananda solih dan solihah semua itu dapat membantu dan memberikan manfaat dalam pembelajaran Ananda ketika di rumah. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.